Shalom, damai di hati. Bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, kita ada di hari ini, hari Selasa, 8 Juni 2021. Mengawali hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di hari Selasa 8 Juni 2021 ini. Kami sungguh bersyukur karena kami percaya Engkau menganugerahkan kami hari yang sungguh diberkati. Di mengawali hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang melingkupi setiap kami. Firman Tuhan diberitakan dan kami yang mendengar diberkati dengan memahami dan memberlakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 18. Matius pasal 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara-saudaraku, kita ada di bawah sorotan tema hari ini, tidak menggunakan talenta. Saudaraku, kita mungkin pernah mendengar ada ungkapan yang mengatakan, berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Berkat atau talenta itu akan datang pada alamat yang tepat sebagaimana yang ditentukan atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Soal jumlah, mungkin saja ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang mendapat banyak dan yang lain sedikit. Namun sebenarnya bukan soal jumlah, banyak atau sedikit, tapi soal tanggung jawab dalam hal mengelola dan mengusahakan talenta itu. Bacaan kita hari ini, seorang hamba mendapat 1 talenta. Padahal sebelumnya, hamba yang lain sudah mendapat 5 talenta dan 2 talenta. Rupanya hamba yang 1 ini mendapat paling sedikit jika dibandingkan dengan yang lain. Sehingga hamba ini tidak menerima talenta itu dengan sukacita dan bahkan tidak mengusahakan talenta itu. Malah dia pergi menggali lubang dalam tanah dan menyembunyikan uang atau talenta itu. Hal ini dipandang jahat karena meremehkan serta tidak mengindahkan otoritas sang pemberi talenta. Sehingga kepercayaan 1 talenta yang diberi kepadanya diambil kembali dan diberi kepada hamba yang lain. Dan hamba yang tidak bertanggung jawab ini mendapatkan hukuman, dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Saudaraku di dalam Tuhan, setiap kita mungkin punya talenta yang berbeda. Ada yang lebih, ada yang cukup, dan mungkin juga ada yang kurang. Berefleksi dari bacaan ini, sudahkah kita menerima talenta itu dengan penuh rasa syukur dan mengembangkan dan mengusahakannya dalam kehidupan kita? Atau kita mengambil sikap masa bodoh dan menyembunyikan talenta itu sehingga tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita? Saudaraku di dalam Tuhan, sebesar atau sekecil apapun talenta kita, itu adalah anugerah dan berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Kita jaga dan usahakan dengan penuh tanggung jawab, supaya boleh memberi berkat kesejahteraan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah sumber berkat
yang selalu menyertai dan memberkati kami. Berterima kasih untuk hari baru yang Engkau sudah beri. Dan berterima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang boleh diberitakan bagi kami, mengawali berbagai aktivitas kami hari ini. Kami sungguh percaya di masing-masing kami ada talenta, ada anugerah dan berkat Tuhan yang Engkau beri dan percayakan untuk kami terima, kami jalani, kami upayakan dan usahakan dalam kehidupan ini. Sebab itu kami sangat bersyukur kepadamu yang masih mempercayakan kami untuk dapat melakukan sesuatu yang baik dan bahkan yang terbaik di hidup ini. Dan di menerima setiap anugerah, talenta, dan berkat yang Engkau beri. Anugerahkanlah kami hikmat, kearifan, dan bijaksana untuk dapat mengupayakan talenta itu semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin bertumbuh, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saja masih ada di antara kami yang tidak mengembangkan talenta yang Engkau beri, atau mungkin yang tidak mensyukuri talenta yang Engkau anugerahkan, biar firman ini mengingatkan kami, sekecil atau sebesar apapun talenta itu adalah kepercayaan Tuhan yang harus kami jalani, yang harus kami upayakan demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau berkati setiap upaya kerja kami hari ini, setiap pengabdian dan pelayanan kami masing-masing. Tambahkanlah karunia, tambahkanlah berkat, tambahkanlah sukacita bagi kami untuk dapat melakukan setiap tugas kerja pengabdian dan pelayanan, sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa syukur, karena Engkau mempercayakan itu bagi kami. Karena itu kami serahkan seluruh aktivitas kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah di hari ini, tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike yang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab, talenta yang Engkau percayakan, sehingga renungan harian keluarga Gemim Bukit Moria Rike boleh disaksikan bagi banyak orang di YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Biar Engkau yang memberkati, dan semua yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga ini diberkatilah oleh Tuhan. Diberkati juga program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Biar Tuhan tambahkan karunia hikmat, Roh Kudus-Mu terus bekerja di setiap pribadi hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta Syamas Penatua, komisi-komisi kerja, UPK Bipra, kostor pegawai gereja, biar semua Tuhan pakai untuk dapat melakukan kerja pelayanan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan hidup kerja dan pelayanan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.